Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur setiap hari ya, agar kita tetap beriman kepada Allah. Untuk itu pagi hari ini sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Niko. Mas Niko silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli walidayya walil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. Dan kita membaca surat Ad-Duha sebagai pembiasaan kita setiap hari. Ayo Mas Iko dipimpin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Silakan duduk Mas Riko. Dulu ya. Yang pertama Firman, yang kedua Rehan, yang ketiga Andini, yang keempat Niko, yang kelima Gibran, yang keenam Halma, yang ketujuh Anggraini, yang kedelapan Kaila, yang kesembilan Arindi, yang ke-10 Satrio, yang ke-11 Neta, yang ke-12 Wawa, yang ke-13 Baya. Baik ya, untuk pelajaran hari ini yaitu berkaitan dengan sholat Jumat. Mari kita mengingat pelajaran yang hari yang kemarin, yaitu mengenai tentang pelajaran apa? Aku anak yang soleh. Ayo dari kelompok 1 bisa mencontohkan anak yang soleh itu ciri-cirinya gimana? Ayo anak yang soleh itu ciri-cirinya gimana? Rajin mengaji. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ciri-cirinya anak yang soleh. Rajin sholat. Baik. Selanjutnya kelompok 3. Ciri-cirinya anak yang soleh. Mendoakan kedua orang tua. Baik.
pelajaran yang selanjutnya yaitu tentang sholat Jumat. Diperhatikan, sholat Jumat. Sholat Jumat ya. Keutamaan hari Jumat ya. Hari raya tiap pekan. Tuannya para hari. Sayyidul Ayyam mengandung satu waktu mustajabah. Hari amal disetorkan. Hari kiamat terjadi. Hari Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan dari surga. Disebut Haji Akbar jika wukuf hari Jumat. Kalau kamu nanti ya ada rezeki ya ibadah haji, nanti kamu di sana akan wukuf. Jika wafat atau malam Jumat dihindarkan dari siksa kubur. Ya. Ini orang-orang tertentu saja. Kalau setiap hari melakukan kebaikan ya, sholat, berzikir dan tidak pernah melakukan kejahatan ya, ini dihindarkan dari siksa kubur. Hari bagi menetapkan status ya, ini yang koruptor itu ya. Selanjutnya pengertian sholat Jumat, sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat secara berjamaah. Sebelumnya didahului dengan 2 khutbah. Jadi ya sebelum melaksanakan sholat Jumat itu ada 2 khutbah. Yang pertama adalah khutbah yang pertama ya. Nanti khotibnya akan berceramah ya sampai selesai, dan dua khutbah yang kedua yaitu membaca doa. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardhu ain, artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki. Ya, kalau yang perempuan gimana? Yang perempuan boleh, tapi setelah melaksanakan sholat Jumat harus diganti sholatnya duhur. Setelah mengikuti sholat Jumat, langsung melaksanakan sholat duhur. Ya, yang memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat laki-laki. Kalau tidak melaksanakan sholat Jumat, dia mendapatkan dosa. Atau kalau selama 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat, ya biasanya itu dikatakan keluar dari agama Islam atau yang disebut dengan kafir. Ya. Apa bedanya khutbah Jumat dan khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Ya, beda. Ya, kalau Idul Fitri ya biasanya dilaksanakan setelah kita melaksanakan puasa. Kalau Idul Adha itu pada saat kita akan melaksanakan menyembelih hewan kurban. Baik. Ya, mari kita simak video ini, diperhatikan dengan seksama ya. Nanti ada tugas, yaitu tugasnya adalah merangkum apa yang nanti dibicarakan. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat. Itu adalah pengertian sholat Jumat. Berikutnya, hukum sholat Jumat. Anak-anak, apa sih
hukum sholat Jumat bagi kita selaku orang Islam. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Setelah kita mengetahui bahwa sholat Jumat hukumnya fardu ain, maka kita harus melaksanakan sholat Jumat. Anak-anak, materi berikutnya adalah ketentuan sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat harus memenuhi syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Jadi kita kalau mau melaksanakan sholat Jumat, yang kita tentukan dulu adalah memenuhi syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat yaitu sebagai berikut. Satu di antaranya, yang pertama adalah syarat wajib dulu. Syarat wajib sholat Jumat adalah A, beragama Islam. Jadi setiap orang beragama Islam wajib sholat Jumat, termasuk anak-anak. B adalah balik atau dewasa. Ketika nanti anak-anak sudah balik atau dewasa, berarti berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian berikutnya yang C, berakal sehat. Bagi kita yang berakal sehat harus melakukan sholat Jumat. Apabila akal kita tidak sehat, terutama berarti kita nanti tidak afdal sholat Jumat kita. Untuk itu berakal sehat menjadi syarat wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya yang D, laki-laki. Yang E adalah sehat jasmani. Yang R adalah tidak ada halangan. Kemudian yang terakhir harus merdeka. Ada 7 poin tadi, yaitu syarat wajib sholat Jumat. Apabila kita sudah memenuhi 7 poin tadi, kita adalah wajib melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat kita menjadi absah apabila kita sudah mempunyai 7 syarat tersebut, syarat wajib tersebut. Sekarang yang kedua yaitu syarat sah sholat Jumat. Anak-anak yang saya sayangi, sholat Jumat harus memenuhi syaratnya. Di antaranya syarat sah sholat Jumat yaitu harus dikerjakan pada waktu zuhur. Apabila hari Jumat tapi kita melaksanakan sholat Jumat tidak waktu zuhur, berarti kita tidak sah, jadi kita tidak sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu harus dikerjakan secara berjamaah. Jadi anak-anak, sholat Jumat itu tidak boleh dikerjakan secara sendirian, harus berjamaah. Yang ketiga, harus didahului 2 khotbah. Tidak boleh setelah khotbah, tapi harus didahului 2 khotbah dulu. Berikutnya, harus dikerjakan di tempat pemukiman atau di suatu tempat yang ditentukan atau di permukiman warga. Itu tadi syarat sah sholat Jumat. Ada 4 saya ulangi. Dikerjakan pada waktu zuhur, dikerjakan secara berjamaah, didahului 2 khotbah, dan terakhir dikerjakan di tempat yang sudah ditentukan. Berikutnya anak-anakku yang saya sayangi, amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan sebelum sholat Jumat. Apa sih amalan sunnah yang harus dikerjakan ketika sebelum sholat Jumat? Anak-anak harus tahu. Yang pertama, mandi sebelum sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat kita harus mandi terlebih dahulu. Itu adalah mandi adalah hukumnya sunnah ketika menjelang mau sholat Jumat. Maka di sini masuk amalan sunnah sebelum sholat
Yang kedua, harus memakai memakai pakaian terbaik, terutama berwarna putih, itu hukumnya juga sunnah. Kemudian kalau nanti anak-anak tidak mempunyai pakaian warna putih, ya pakai warna batik nggak apa-apa, yang penting bersih dan suci. Berikutnya nomor 3, memakai wangi-wangian. Yang keempat adalah boleh kita memotong kuku, memotong rambut, atau memperbanyak doa, dan atau kita memperbanyak zikir kepada Allah. Inilah amalan-amalan sunnah sebelum sholat Jumat dilaksanakan, dan masih banyak lagi lain-lainnya. Yang penting itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Berikutnya tata cara sholat Jumat. Anak-anakku yang saya sayangi, sholat Jumat itu kita kerjakan bukan hanya asal-asalan sholat Jumat, tetapi harus ada tata caranya dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama misalkan berniat sholat Jumat. Jadi tata caranya pertama berniat sholat Jumat. Yang kedua melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat membaca surat dalam Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Kemudian takbiratul ihram lagi. Kemudian yang keenam melakukan ruku. Kemudian nomor 7 melakukan istighfar, dan yang ke-8 melakukan sujud dan seterusnya. Anak-anakku, itu saja adalah tata cara melaksanakan sholat Jumat. Baik, ya anak-anak semua, sebelum kamu merangkum sebagai tugas, ya, mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Agar otot-otot pikiran kita menjadi kendu semuanya. Ayo yang semangat. Ayo semangat. Yuk, telinga, hidung. Ya, putar. Balik. Yang penting goyangnya.
telinga, hidung, ayo goyang, putar, putar balik. Nah, tepuk tangan. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Ya. Sekarang tugas per kelompok ya. Ada puzzle. Puzzle ini mengenai tentang sholat Jumat yang sudah kamu lihat videonya tadi. Ya. Silakan ditempel ya. Silakan ditempel. Silakan ditempel ya, ditempel di kertas yang lebih besar itu, ditempel. Ya, ditempel di sini. Tengah-tengah, di tengah-tengah. Ya, diletakkan di tengah-tengah.
Baik, sudah selesai ya. Nah, sekarang ya presentasikan di depan mulai dari kelompok yang pertama, maju semuanya. Kelompok yang pertama, maju semuanya. Maju, baris di sini. Ya, baris di sini. Baris. Ayo. Tolong dibacakan apa yang sudah kamu peroleh dari video tadi. Dibaca. Gerakan dan bacaan sholat. Gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama adalah takbiratul ikram dengan membaca Allahu Akbar. Terus setelah takbiratul ikram membaca doa iftitah. Ayo dibaca sama-sama doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, setelah membaca iftitah, membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, membaca surat pendek. Setelah itu ruku. Setelah ruku sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Setelah itu tahiyat akhir. Baik ya, ada yang dipertanyakan untuk kelompok 2 dan 3. Ada yang mau tanya? Tidak. Kalau tidak, berarti kelompok 1 boleh duduk. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Nah, untuk kelompok 2 ini adalah tata cara ya, mulai dari
mau menuju masjid ya sampai yang kedua adzan, yang ketiga yaitu mendengarkan khutbah, yang terakhir sholat dan pulang. Sekarang dibacakan, tolong ketuanya dibacakan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 1 dan 3? Ya, kalau tidak, kelompok 2 boleh duduk dan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Dibaca saja. Beberapa sunnah di hari Jumat. Langsung dibaca. Ayo. Beberapa sunnah di hari Jumat. Mandi setelah bermandan, memakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi, bersiwak memotong kuku dan kumis, bersegera ke masjid, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak doa dan zikir, memperbanyak. Ya, ada yang ditanyakan kelompok 1 dan 2? Tidak. Kalau tidak, kelompok 3 boleh duduk dan tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Baik. Ya. Sebelum saya tutup pelajaran pada hari ini, saya mau tanya, Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang atau gembira atau gimana perasaannya? Senang, ya, ya. Sudah, kalau begitu, mari kita tutup dan berkemas-kemas semuanya, ya. Dan dipimpin oleh Mas Niko. Sekali lagi Mas Niko, tutup doa selesai pelajaran. Ayo Mas Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati haqqi wa tawasau bis sabar. Sadaqallahul adzim. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Baik, silakan duduk Mas Iko. Baik, anak-anakku yang saya cintai, terima kasih atas waktunya dan kita ketemu lagi pada hari yang akan datang lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.